kamu ini pasti muridnya Allegro, si pengecut yang suka menggonggong dari semak-semak itu ya. Yang saya tantang debat berkali-kali tidak mau, tidak berani, dan hanya bisa monolog. Dan itu menunjukkan bahwa memang ajaran kalian tidak tahan uji untuk dibawa ke dalam perdebatan resmi, atau klaim-klaim kalian tidak tahan uji untuk dibawa ke dalam perdebatan-perdebatan yang resmi. Hanya bisa diucapkan dari semak-semak. Lalu perdebatan itu sebenarnya prinsip kaum sofis sebenarnya, karena mereka itu penganut kebenaran subjektif, ya. Dan Protestantisme itu sebenarnya subjektivisme. Setiap orang yang bisa memenangkan perdebatan, dialah yang berhak mengajar. Karena memang tidak punya otoritas. Otoritasnya datang dari siapa yang hebat memutar lidah, sama seperti kaum sofis. Alasan seorang imam Katolik tidak berdebat dengan tokoh agama lain. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Akhir-akhir ini muncul di mana-mana, teristimewa melalui media sosial, pertanyaan mengapa para imam Katolik tidak mengikuti perdebatan publik melalui media sosial dengan tokoh-tokoh agama lain dalam perdebatan mencari kebenaran iman. Apakah para imam Katolik yang ditebiskan itu takut kalah dalam perdebatan? Ada banyak alasan mengapa seorang imam Katolik tidak berdebat publik dengan agama lain. Namun pada kesempatan ini, saya mau memberikan beberapa alasan pokok mengapa para imam Katolik tidak mau berdebat soal pengajaran iman kekatolikan dengan agama-agama atau tokoh-tokoh agama lain. Yang paling pertama adalah janji imamat seorang imam Katolik yang ditabiskan. Seorang imam Katolik yang hendak ditabiskan sebagai rekan kerja uskup berjanji untuk menggembalakan umat, mengajarkan iman Katolik, merayakan misteri Kristus dengan hormat dan setia sesuai dengan tradisi gereja Katolik, terutama Ekaristi dan sakramen tobat, demi kemuliaan dan pengudusan umat Allah. Berdoa bagi umat yang dipercayakan kepadanya dan mempersembahkan diri kepada Allah demi keselamatan umat beriman. Oleh karena itu, tugas dan tabisan seorang imam sesuai dengan janji imamatnya bukan untuk berdebat. Ia ditebiskan sebagai imam untuk mengambil tugas dan jabatan Yesus Kristus Sang Imam Agung. Sebagai seorang imam, ia menjadi mediator antara Allah dan manusia. Selain menguduskan, seorang imam Katolik berkat sakramen yang diterimakan mengambil bagian dalam tugas rajawi untuk memimpin dan kenabian untuk mewartakan serta bertindak dan melayani atas nama Kristus sendiri. Alasan kedua, Gereja Katolik memiliki otoritas. Gereja Katolik memiliki otoritas yang bertugas melindungi ajaran-ajaran gereja yang sesat dan menyimpang dari kebenaran ajaran gereja Katolik itu sendiri. Oleh karena itu, seorang imam yang mengambil bagian dalam tugas imamat Imam Agung Yesus Kristus memiliki kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan membela iman kekatolikan yang telah diwariskan secara turun-temurun dari Yesus Kristus sampai kepada para rasulnya. Seorang imam hendaknya menyampaikan sikap kritis profetis yang bertentangan dengan ajaran iman Katolik, tetapi bukan untuk berdebat. Penyimpangan ajaran apapun yang terjadi di dalam gereja Katolik yang bertentangan dengan iman Katolik, otoritas gereja atau magisterium gereja berkewajiban menjaga, melindungi, dan membelanya,
bukan melalui perdebatan, melainkan melalui konsili para uskup yang dipimpin oleh paus. Kalaupun bukan melalui konsili paus dan para uskuplah yang memiliki hak dan kewajiban untuk menyelesaikannya, para uskup dan para paus berkumpul untuk menjaga, memelihara, dan menjamin iman gereja Katolik dalam satu kesatuan gereja Katolik yang kudus dan apostolik. Imam yang ditabiskan oleh uskup taat dan setia pada otoritas. Di sini seorang imam sekali lagi tidak ditabiskan untuk berdebat, melainkan untuk membantu pelayanan kegembalaan umat Allah dan menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia. Alasan ketiga, ajaran gereja Katolik definitif final dan berlaku universal dan sistematis. Pengajaran gereja Katolik definitif benar. Sejak Yesus, para rasul yang dipimpin oleh Petrus dan Paus sebagai penggantinya sudah memiliki ajaran gereja yang definitif benar dan final tanpa diskusi. Seorang imam yang ditabiskan tidak memiliki hak apapun untuk memperdebatkan kebenaran yang sudah digariskan oleh magisterium gereja. Magisterium gereja yang dipimpin oleh Paus dan dibimbing oleh Roh Kudus telah menetapkan ajaran-ajaran gereja yang harus dijaga, dibela dan diajarkan, bukan diperdebatkan. Bila ada perdebatan, maka yang dicari bukanlah kebenaran, melainkan hanyalah pembenaran. Seorang imam melalui janji imamatnya berkewajiban mengajarkan dan mengamalkannya demi kemajuan iman umat Katolik. Perlu diketahui oleh umat Katolik bahwa semua ajaran gereja Katolik berlaku universal di seluruh dunia dan sangat sistematis pengajarannya. Oleh karena itu, tidak perlu lagi bagi seorang imam untuk berdebat. Imam yang ditabiskan sekali lagi bukan untuk berdebat, melainkan untuk melayani dan taat pada pengajaran otoritas gereja. Mulai dari paus sampai pada gereja lokal di setiap daerah di seluruh dunia. Sudah sangat sistematis pengajarannya dan berlaku universal, satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Alasan keempat, hukum kanon gereja Katolik. Hukum kanon gereja Katolik adalah hukum tertua dan memiliki otoritas yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Yesus dan para rasul. Seorang imam ditabiskan untuk membantu uskup dalam segala karya pelayanan tugas gereja. Tugas dan kewajiban seorang imam yang ditabiskan pertama-tama mempersembahkan ekaristi bagi keselamatan semua orang beriman yang percaya kepada Yesus. Yang kedua, melayani pengurapan orang sakit. Di sini kita bisa bandingkan kanon 1003. Kanon Gereja Katolik nomor 1003. Yang ketiga, menggembalakan umat seturut tugas khusus yang diberikan melalui sakramen tabisan, yakni mengajar, menguduskan, dan memimpin. Melalui sakramen tabisan, seorang imam Katolik diangkat menjadi pelayan rohani. Bandingkan kanon Gereja Katolik nomor 1008. Akhirnya saya mau mengatakan bahwa seorang imam melalui sakramen tabisan imamat, ia ditabiskan bukan untuk berdebat. Orang yang berdebat tentang pengajaran, tentang imannya adalah orang-orang yang belum yakin 100% tentang kebenaran yang ia imani dan ia hayati.
Maka itu dibutuhkan perdebatan. Siapa yang menang berdebat seolah-olah dialah yang menjadi sumber kebenarannya, bahwa dialah pemenang kebenaran itu sendiri. Gereja Katolik bukan untuk berdebat. Para imam, sekali lagi, kita ditabiskan bukan untuk berdebat. Inilah ajaran Gereja Katolik yang satu, kudus dan apostolik, yang berlaku di seluruh dunia. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin. Katolik. Apakah bisa berdebat apa enggak? Saya tanya kamu, pernah lihat Tuhan berdebat dengan iblis? Yang ada hardik, enyahlah kau iblis. Hai iblis. Ada perdebatan antara Tuhan dan iblis. Iblis tidak mau taat, Tuhan bilang selesai. Begitu. Tidak usah, kalau sudah tidak taat kepada gereja, keluar di sana, curi Alkitabnya gereja, baca-baca, lalu datang protes kepada orang gereja lagi.